Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lianur Fitria dari Program Studi Ekonomi Islam. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema PT Semen Indonesia Persero Tbk. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah Semen Indonesia Persero Tbk. Sejak ditemukannya deposit batu kapur dan tanah liat pada tahun 1935 sebagai bahan baku semen oleh seorang sarjana Belanda Insinyur Van S. di Gresik. Selanjutnya, pada tahun 1950, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Muhammad Hatta, menghimbau kepada pemerintah untuk mendirikan pabrik semen di Gresik. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan penelitian ulang dengan dibantu oleh Dr. F. Levert dan Dr. Akref dari Jerman, yang akhirnya menyimpulkan bahwa deposit tersebut mampu untuk persediaan selama 60 tahun untuk pabrik dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Pada tanggal 25 Maret 1953, dengan akta notaris Raden Mester Soewardi nomor 41 oleh BIN didirikan NF, Pabrik Semen Indonesia sebagai badan hukum perusahaan itu. Pabrik ini diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1957 dengan kapasitas 250.000 ton per tahun. Pada tahun 1969, PT Semen Indonesia menjadi BUMN pertama yang berubah menjadi PT Perseroan, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1961. Perluasan kedua dilaksanakan pada bulan Desember 1970. Perluasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 500.000 ton per tahun, dengan menambah tanur bakaran beserta perangkat lainnya. Perluasan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi Semen Indonesia Persero Tbk. Untuk visi, menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Untuk misinya, 1. Memproduksi, memperdagangkan semen dan produk terkait lainnya yang berorientasikan kepuasan konsumen dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, mewujudkan manajemen perusahaan berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan, sekaligus bertindak proaktif, efisien, dan inovatif dalam setiap karya. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing dalam industri semen domestik dan internasional. Yang keempat, memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Yang kelima, mengembangkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan stakeholder, terutama pemegang saham, pegawai, dan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya, lokasi Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Indonesia Persero Tbk berlokasi di kantor pusat, yaitu di Gedung Utama Semen Indonesia, Jalan Veteran Gresik. Dan untuk kantor perwakilan, yaitu di Geraha Irama Lantai 9, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Lokasi pabrik sangat strategis di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Vietnam. Menjadi Semen Indonesia mampu memasok kebutuhan semen di seluruh tanah air yang didukung ribuan distributor, subdistributor, dan toko-toko. Selain penjualan di dalam negeri, Semen Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara, antara lain Singapura, Malaysia, Korea, Vietnam, Taiwan,
Hong Kong, Kamboja, Bangladesh, Yaman, Norfolk, USA, Australia, Canary Islands, Mauritius, Nigeria, Mozambik, Gambia, Benin, dan Madagaskar. Dan ini beberapa macam semen. 1. Semen Padang. Semen Padang memiliki 4 pabrik semen, kapasitas terpasang 6 juta ton semen per tahun, berlokasi di Indarung, Sumatera Barat. Semen Padang memiliki pengantongan semen yaitu Teluk, Bayur, Belawan, Batam, Tanjung Priuk, dan Ciwandan. Yang kedua, semen Gresik. Semen Gresik memiliki 4 dengan kapasitas terpasang 8,5 juta ton semen per tahun yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Semen Gresik memiliki 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Khusus Semen Gresik di Tuban dan Gresik. Semen Gresik pabrik Tuban berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek. Yang ketiga, semen Tonasa. Semen Tonasa memiliki 4 pabrik semen kapasitas terpasang 6,5 juta ton semen per tahun. Berlokasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Semen Tonasa memiliki 9 pengantongan semen yaitu Biringkasi, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Palu, Ambon, dan Bali. Yang kelima, Tanglong Cement Company. Tanglong Cement Company memiliki kapasitas terpasang 2,3 juta ton semen per tahun. Berlokasi di Quang Ninh, Vietnam. Tanglong Cement Company memiliki 3 pengantongan semen. Nah, itu dia lokasi dan macam-macam semen. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas logo Semen Indonesia Persero Tbk. Pada awal tahun 2020, Semen Indonesia melakukan corporate rebranding yang salah satunya dilakukan dengan mengubah logo perusahaan. Selaras dengan visi baru perseroan, yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Perseroan memutuskan melakukan rebranding dengan beberapa pertimbangan antara lain, yaitu pertama, lingkungan bisnis yang kian kompetitif. Yang kedua, citra dan persepsi pemangku kepentingan tentang perseroan. Yang ketiga, untuk membentuk dan menanamkan kembali visi, misi, dan nilai baru terhadap mereka agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. Nah, ini dia contoh logo yang lama, dan ini juga contoh logo yang baru, yaitu SIK. Kita bisa melihat sejarah pencatatan saham. Di sini ada saham perdana, pencatatan sebagian saham pendiri atau partial listing, pencatatan saham pendiri atau company listing, penawaran terbatas atau right issue, pemecahan saham atau stock split. Dan di sebelahnya ada juga jumlah sahamnya, dan ada juga tanggal pencatatannya. Kemudian, di sini ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi memberikan wewenang pada setiap bagian perusahaan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan pada juga mengatur sistem dan hubungan struktural antara fungsi-fungsi atau orang-orang dalam hubungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan fungsi mereka. Dan ini dia gambar struktur organisasi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Bisa dilihat di sini untuk yang pertama ada direktur utama, dan bisa juga dilihat dari Google karena di sini agak tidak jelas gambarnya. Sekarang kita melihat pertama kali PT Semen Indonesia atau Persero Tbk IPO. PT Semen Indonesia Persero Tbk menjadi perusahaan BUMN pertama yang menawarkan saham di lantai Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Pada awalnya perusahaan ini mencatatkan dengan nama Semen Gresik. Perusahaan ini mulai menawarkan perdagangan saham pertama kali pada 8 Juli 1991. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik terdiri dari saham penawaran dan saham pendiri.
Jumlah saham penawaran dari perusahaan ini mencapai 40 juta lembar, sedangkan untuk saham pendiri mencapai 30 juta. Total dari saham yang telah ditawarkan di lantai bursa mencapai 70 juta lembar. Bila dikonversi, maka jumlah saham itu sama dengan 57,14% dari keseluruhan kepemilikan perusahaan. Harga penawaran pertama kali untuk saham perusahaan ini mencapai 7.000 per lembar. Total dari dana yang terhimpun untuk penawaran saham perdana ini mencapai 280 miliar. Perusahaan menggunakan biro administrasi efek dari PT Datindo Entricom. Seluruh dana yang terhimpun digunakan untuk pengembangan dan ekspansi hingga peningkatan produksi hingga kini. Kemudian akan membahas performa saham PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kinerja saham dari PT Semen Indonesia Persero Tbk memang cukup memuaskan pada awal tahun 2020. Bahkan, harga per lembar dari saham ini mencapai 12.175. Namun, pada saat pandemi COVID, saham dari perusahaan mengalami penurunan signifikan, sempat menyentuh di level terendah 7.625 per lembar pada Maret 2020. Apalagi hal ini juga dipengaruhi dari pemberlakuan PSBB yang membuat produksi dari perusahaan mengalami penurunan. Namun, hingga Q3, performa saham dari perusahaan terus mengalami peningkatan. Meskipun melambat, saham dari SMGR mencapai 12.500 pada Desember 2020. Harga saham mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan normal baru yang turut mendukung produksi dari pabrik semen menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut IDN Financial, laju pertumbuhan dari laba bersih yang diraih Semen Indonesia mencapai 19,1% meskipun dalam masa pandemi. Ini membuat peningkatan saham menjadi lebih signifikan. Kebutuhan semen yang terus meningkat untuk pasar domestik dengan adanya pembangunan infrastruktur juga turut membantu kenaikan dari kinerja saham. Nah, ini ada beberapa produk dari Semen Indonesia. Yang pertama, semen Portland tipe 1. OPC adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland, terutama yang terdiri dari kalsium silikat yang bersifat hidrolis bersama-sama bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah bahan lain. Untuk yang kedua, semen Portland tipe 2. Semen Portland tipe 2 adalah semen yang mempunyai ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Misalnya untuk bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran iritasi, beton massa, dan bendungan. Selanjutnya yang ketiga, semen Portland tipe 3. Semen jenis ini merupakan semen yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan yang memerlukan kekuatan tekan awal yang tinggi setelah proses pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian secepat mungkin. Misalnya digunakan untuk pembuatan jalan beton, bangunan tingkat tinggi, dan bandar udara. Selanjutnya, semen Portland tipe 5. Semen Portland tipe 5 dipakai untuk konstruksi bangunan-bangunan pada tanah atau air yang mengandung sulfat tinggi dan sangat cocok untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga nuklir. Yang kelima, semen PPC adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak semen Portland dengan gipsum dan pozolan. Pozolan adalah bahan yang mengandung silika dan alumina. Yang keenam, ada Specialist Blended Cement atau SBC. Semen SBC adalah semen khusus yang diciptakan untuk pembangunan mega proyek jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu dan cocok digunakan untuk bangunan di lingkungan air laut, dikemas dalam bentuk curah. Yang ketujuh, Portland Composite Cement atau PCC. Semen PCC adalah bahan
pengikat hidrolisis hasil penggilingan bersama-sama terak, semen Portland, gipsum, dan satu atau lebih banyak bahan anorganik. Kegunaan semen ini untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, plesteran, selokan, pembuatan elemen bangunan khusus seperti beton pricetak, beton pratekan, dan paving block. Yang ke-8, Supermasonry Cement atau SMC. Semen SMC adalah semen yang dapat digunakan untuk konstruksi perumahan dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng, beton hollow, brick, paving block, dan tegel. Yang ke-9, Oil Well Cement. OWC merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak di bawah permukaan laut dan bumi. Kemudian, ini analisis laporan keuangan. Hasil perhitungan laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk periode 2015 dan sampai 2017 menurut indikator aspek keuangan berdasarkan SK Menteri BUMN nomor KIP 100 MBU 2002 sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ada ROE, cash ratio, current ratio, collection period, inventory turnover, ratio of own equity to total asset. Dan di sini juga ada persenan dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, ini yang terakhir, fluktuasi semen Indonesia per sero Tbk. Pendapatan semen Indonesia pada 2021 diproyeksi naik menjadi 38,49 triliun dibandingkan ekspektasi tahun 2020 yang senilai 35,17 triliun. Tahun 2019, perseroan berhasil membukukan pendapatan dan laba bersih masing-masing 40,36 triliun dan 2,39 triliun. Perhitungan dengan menggunakan metode discounted dividend model menghasilkan nilai intrinsik saham PT Semen Indonesia Tbk sebesar 9.997, sedangkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode price earning ratio sebesar 10.428. Hasil tersebut, jika dibandingkan dengan rata-rata harga penutupan saham SMGR per April 2017, sebesar 8.919, menunjukkan bahwa perhitungan nilai intrinsik dengan menggunakan metode tersebut menunjukkan bahwa saham PT Semen Indonesia Tbk masih undervalue. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode discount dividend model dan price earning ratio, dapat disimpulkan bahwa harga saham dari PT Semen Indonesia Tbk masih layak untuk dibeli. Nah, itu dia fluktuasi semen Indonesia per sero Tbk. Berarti dapat disimpulkan bahwa harga saham dari PT Semen Indonesia ini masih layak untuk dibeli. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.